manapun yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah pada sore ini saya dan kita bisa bersama-sama bertemu di sini untuk silaturahim dalam suasana Ramadan yang saya kira indah ya, meskipun di banyak tempat kita tidak bisa bertemu. Tetapi pertemuan itu sesungguhnya adalah pertemuan hati. Saya sering mengatakan begini, sendiri itu tidak sama dengan kesepian. Begitu. Yang paling membahayakan adalah kesepian. Tapi kesendirian tidak selalu menimbulkan kesepian. Jadi kita ini sesungguhnya sendiri-sendiri dan tidak sepi. Mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat. Ini saya kira nikmat yang sangat besar sekali ya dalam situasi hari ini. Baiklah, saya ingin berharap bahwa kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan nanti. Teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Ilyas ya, bahwa tema perbincangan kita sore ini adalah puasa untuk meneguhkan komitmen kemanusiaan. Saya ingin pertama-tama menyampaikan bahwa puasa merupakan salah satu ibadah terkesannya sangat personal ya. Relasinya personal itu adalah relasi manusia, individu dengan Allah saja. Begitu. Sama dengan sholat juga. Tidak ada intervensi seakan-akan antara kehidupan sosial dengan individu itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa seluruh bentuk ibadah, baik personal maupun relasi interpersonal atau antarpersonal, itu selalu mengandung dua makna yang simultan, yang saling tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Misalnya begini contoh yang paling gampang, sholat ya. Sholat seakan-akan kita hanya berdiskusi dengan Allah saja. Berdialog dengan Allah saja. Munajat kepada Allah saja. Tapi sesungguhnya dia memiliki makna kemanusiaan yang sangat luar biasa. Misalnya Allahu Akbar. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang maha besar. Karena itu konsekuensinya adalah semua manusia adalah setara di hadapan Allah. Begitu nilai kemanusiaan. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu mengajarkan kepada kita takhallaqu bi akhlaqillah. Maka berakhlaklah dengan akhlak Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di samping bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang sangat besar dan tak dapat dihitung itu, tetapi juga Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini nilai yang diajarkan melalui sholat untuk kasih, membangun kasih sayang kepada semua manusia. Bukan hanya pada antar manusia satu agama, tetapi juga seluruh umat manusia ciptaan Allah. Bukan hanya manusia, bahkan juga kepada alam semesta. Misalnya juga sujud, itu adalah ketundukan kita, rendah hati kita. Seterusnya, salam, kita mengajarkan kedamaian kepada umat manusia secara keseluruhan. Itu adalah pesan-pesan moral kemanusiaan yang dibangun oleh sholat yang seakan-akan menjadi urusan individu ya, tetapi tidak sama sekali. Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa, bahkan menurut saya puasa itu sangat istimewa. Itu hanya milik Tuhan. Jadi as-shaumu li wa ana ajzi bi kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini apa makna? Makna dari kata-kata ini yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Gitu? Hanya dia dengan Allah saja. Jadi pertama-tama adalah sebuah kontrol terhadap seluruh bangunan manusia yang terdiri dari akal, pikiran, hati, dan tindakan. Jadi manusia itu memiliki 3 dimensi, dimensi tindakan, kemudian dimensi pikiran, dimensi hati nurani, dan seterusnya. Ini di dalam puasa mendapatkan kontrol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang itu tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Luar biasa. Baik. Nah, jadi sebetulnya seluruh ibadah yang dalam bentuk apapun, apalagi yang personal ya, terutama yang personal sebetulnya, jangan dianggap sebagai sebuah personal, tapi itu adalah cara Tuhan menyadarkan manusia tentang orang lain, tentang yang lain, gitu. The others. Saya selalu mengingat sebuah pernyataan-pernyataan para ulama besar. Misalnya satu adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama. Dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Itu dia mengatakan, At-takalifu kulluha raji'atun ila masalihil ibad. Wallahu ghaniyun an ibadatil kulli. La tanfa'uhu ta'atut ta'i'in. Wa la tadurruhu ma'asyatul 'asin. Gitu ya. Hebat sekali ini. Seluruh tugas, beban yang dibebankan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kewajiban, bisa yang bersifat kewajiban individual, bisa kewajiban sosial dan seterusnya kehidupan bersama itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan manusia. Wallahu ghaniyun an ibadatil kulli. Allah tidak membutuhkan ibadah kalian. Ketaatanmu kepada Allah tidak menjadikan Allah memperoleh manfaat. La tanfa'uhu ta'atut ta'i'in. Wa la tadurruhu ma'asyatul 'asin. Kalian berdurhaka kepada Allah. Tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Itu tidak akan merugikan Allah sama sekali. Jadi sesungguhnya seluruhnya adalah untuk kepentingan manusia. Kalau kita ingat ya kata-kata Gus Dur ya, Tuhan tidak perlu dibela. Bela apanya gitu. Orang sudah luar biasa yang menciptakan, yang mengatur, yang punya semua yang ada di alam semesta ini semua. Dan manusia ialah yang membutuhkan dia. Tetapi membutuhkan itu juga harus mengikuti apa yang diharapkan oleh Allah sendiri. Dan itu untuk manusia. Oke, satu itu ya. Itu harus menjadi, menurut saya, menjadi cara berpikir, basis berpikir kita di dalam menjalani ajaran-ajaran agama kita. Tidak hanya dalam kaitannya dengan puasa ini, tapi juga dalam seluruh tindakan-tindakan kehidupan kita. Orang lain, kita bersama. Yang lebih tegas lagi dinyatakan oleh Waliullah, siapa namanya? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang master dalam sufisme Islam yang sangat terkenal. Sama dengan pandangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Wa innama amaraka bihada wa nahaka an hada lima ya'udu alaika. Lebih tegas ya. Ibnu Athaillah Sakandari lebih tegas menjelaskannya. Ketaatanmu kepada Allah tidak bermanfaat bagi Allah. Tidak menguntungkan Allah. Wala tadurruhu ma'asiyatuka. Kamu mendurhakai Allah. Apapun bentuknya, itu tidak akan merugikan Allah. Wa innama amaraka bihadza, Allah memerintahkan kamu melakukan ini. Wa nahaka an hadza, dan melarang kamu ini, itu. Lima ya'udu alaika, hanyalah untuk kamu sendiri. Tuh. Kamu itu bukan hanya kamu pribadi, kamu umat manusia gitu loh. Untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan.
Nah, oke. Jadi ini basis. Ini basis hidup kita, kehidupan kita bersama. Harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Sekarang ini seakan-akan kita sendiri egoisme. Kita seakan-akan kita paling bagus. Dan setelah itu nggak ada efek sama sekali. Ini nggak ada ini kalau begini nih. Maka saya bilang selalu saya ngomong, ini gimana sih? Umat Islam begitu banyak. Sholat banyak sekali. Setiap Jumat sholat, khutbah. Haji banyak, umroh banyak. Tapi tidak punya efek sosial. Karena di sana banyak sekali kejahatan masih banyak, korupsi masih banyak, caci maki masih banyak. Gitu, hoax masih banyak. Gimana gitu loh. Itu jadi apa gitu. Seakan-akan individu saja. Saya maka minta bicara seperti ini supaya kita berharap, saya berharap bisa membagilah ya bahwa umat Islam harus bangun untuk membangun kemanusiaan yang setara, yang berkeadilan, yang berkemaslahatan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat puasa. Al-Quran sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ini menjadi catatan yang sangat sentral sekali. Tapi saya ingin mencatat begini ya. Di sana disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu dilakukan oleh semua umat manusia beragama apapun. Bahkan sebelumnya. Saya baru saja membaca kitab Nuzhatul Arwah, Rawdatul Afrah. Ya, itu ada Hermes, nah, gitu ya. Hermes itu, Hermesul Hawa Romisah, itu apa namanya ya, yang kemudian menjadi hermeneutik gitu loh, basisnya Hermes itu Nabi Idris. Itu beliau mengatakan, saya sudah uploadnya sedikit ya. Idza dakhaltum fisyam fatahhiru anfusakum min najsin wa danasin wasumu lillah. Betul? Allah. Bi qulubin khalisah safiyah. Bi qulubin khalisah safiyah mutanazzah min al-afkar as-sayyi'ah wal hawadis al-munkarah. Luar biasa. Satu, wa ma'asiyami afwahikum minal ma'akili wal masyaribi faltasum jawa bihakum. Begitu ya. Minal ma'asimi. Ini Hermes nih, jauh sebelum nabi-nabi Nabi Ibrahim, apalagi nabi kita, semua agama-agama. Gitu ya. Tapi semua juga bicara tentang takwa Allah. Pengendalian diri dari seluruh potensi kemanusiaan yang ada di dalam setiap diri manusia. Emosi, nafsu, serakah. Itu harus dikendalikan oleh puasa. Tetapi saya ingin menyampaikan satu uraian yang lebih luas tentang takwa. Yang mana yang sangat besar, banyak sekali. Jami' kulli khair. At-taqwa huwa jami'u kulli khair. Bahasa yang biasa disampaikan di khutbah Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, gitu kan. Tetapi apa maknanya semuanya itu? Apa bentuknya? Menjauhi larangan Allah itu apa saja? Menjelaskan perintah-perintah Allah itu apa saja? Itu tuh menurut saya tidak, ini karena tidak dijelaskan, hanya ngomong begitu saja. Tapi rinciannya itu seperti apa? Nah, Al-Quran sebetulnya telah menjelaskan uraian tentang takwa itu. Satu,
Misalnya hanya satu aja dulu ya. Laisal birr an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Qamis salat wa idza wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Laikumul muttaqun. Gitu kan? Jadi di situ jelas sekali albir adalah at-taqwa itu albir. Ya kan? Apa? Jadi di situ ada laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Jadi bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat itu satu kebajikan. Albir, awas ya. Catat kata albir dulu. Tetapi sesungguhnya kebajikan itu, albir itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Memberikan, coba lihat, memberikan harta yang dicintainya. Sama dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba, bagaimana kebaikan itu harus mengorbankan diri untuk orang lain. Harta yang kita cintai. Sesuatu yang kita selama ini kita pegang terus, tidak mau dibukakan untuk orang lain. Tapi albir menyebutkan bahwa itu adalah untuk harus dilakukan. Kemudian pada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada para musafir, mereka yang gelandangan, mereka yang di gubuk-gubuk, di bawah jembatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Mereka yang meminta-minta, yang mengemis tiap hari, yang kelaparan, yang tidak makan berhari-hari, dan seterusnya. Udah hamba sahaya, dulu hamba saya. Ya sekarang mungkin orang yang menjadi TKW misalnya, yang menderita lah pokoknya, orang yang buruh dan sebagainya ya yang maaf. Baru kemudian yang mendirikan sholat, menarik sekali dan mendirikan zakat. Setelah itu loh, setelah tadi dan kemudian ada lagi komitmen yang lain nih. Dan menunaikan orang-orang yang menepati janjinya, amanah, memegang amanah apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam kesempitan. Masya Allah, ini luar biasa. Seperti yang sekarang kita hadapi, ada virus COVID-19. Kita harus sabar, Allah. Dan dalam kesempitan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan dan perjuangan sesungguhnya. Mereka itulah orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Itulah salah satu bentuknya. Ini kan kalau Gus Dur ngomong tentang ayat ini berkali-kali itu, ternyata rukun Islam itu tidak itu dari rukun iman, rukun Islam, sholat, zakat, puasa, dan rukun tetangga, bahasanya itu. Rukun tetangga. Itu tadi itu. Rukun kemanusiaan sebetulnya sih. Jadi menurut saya itu konsekuensi logis. Rukun kemanusiaan itu, komitmen kemanusiaan itu merupakan komitmen konsekuensi paling rasional, paling tegas, paling jelas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya harus itu. Kita tidak bisa hanya ngomong saja. Nah, kita tidak hanya bisa bicara, tapi komitmen kita diuji di dalam bulan puasa ini. Setelah lihat teman-teman sekalian, ini saya mencoba membuka sebuah kamus ya, lughah al-furuq.
Apa sih bedanya antara albir dan al-khair? Kita selalu bicara al-khair saja. Tapi Allah mengatakan di sini albir, bukan al-khair. Laisa al-khair an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tetapi laisa albir. Ini menurut saya perlu maka saya bilang catat, ini kata-kata penting sekali. Jadi di dalam al-furuq, kitab lughah, al-furuq bain al-lughah itu kan, mal farqu bainal bir wal khair. Gitu. Maka jawabannya memang al-birru annal birra huwal khair al-wasil ilal ghair ma'al qasdi. Gitu. Jadi harus melakukan sesuatu yang progresif, yang menjemput, yang menembus, yang langsung, tidak diam, gitu. Yang apa sih? Ya tadi, yang menyambut gitu, menjemput. Jadi kita harus melakukannya, bukan diam. Berbeda dengan ma'al qasdi ya, sengaja. Wal khair yakunu khairan wa in waqa'a an sahwin. No, kita nggak melakukan, tetapi kita melakukan baik, tidak melakukan kepada orang lain ya. Tidak menjemput orang lain, kita sudah melakukan kebaikan itu khair saja. Universal, memang semuanya bersifat universal. Ini kemanusiaan. Jadi saya mengatakan baik albir maupun al-khair itu bermakna kebaikan universal. Nah, gitu. Dan beda antara albir dengan al-khair adalah albir itu progresif lah ya, melakukannya dengan progres tidak stagnan, tidak diam. Lupa baik melakukan pada orang lain ya baik-baik aja, tetapi belum melakukan albir. Jadi belum melakukan albir. Jadi diddul bir al-uquq. Tuh. Oke. Diddul bir al-uquq. Wa diddul khair asyarr. Nah, jadi kalau birrul walidain itu lawannya ada uququl walidain, menentang. Nolak. Begitu. Jadi kalau begitu, secara kiasan teman-teman sekalian, saya kira ini juga menjadi basis bagi bukan hanya soal puasa ya. Sebetulnya saya ini bicara tentang puasa yang sangat personal sekali, yang tidak tahu, semua orang tidak tahu apakah kita puasa atau tidak puasa. Kita bisa menipu orang juga kalau ternyata kita tidak puasa gitu. Nah, begitu saya kira kita makna dari puasa itu seharusnya merefleksikan komitmen moral kita, refleksi dan progresif, melakukan, bertindak, tidak diam. Dan itu lebih banyak pada sisi-sisi kemanusiaan tadi. Kalau laisal birru an tuwallu wujuhakum man amana billah itu basis ya. Akidah itu basis individu. Yang ini meniscayakan sebuah komitmen pembuktian atas keyakinan kepada Allah, pada hari akhirat, pada kitabullah, pada nabi-nabi. Dan seterusnya itu ada di dalam diri, tetapi ini harus dibuktikan. Bukti paling real adalah kita menyambut yang lain demi kemanusiaan. Gitu. Di mana-mana saya ngomong begini ya, manusia itu sama, mempunyai perasaan yang sama. Cobalah hubungkan perasaan kita itu dengan orang lain, atau perasaan orang lain dengan kita. Bahasa yang lebih Ar-Rahman itu riqqatul qalb. Kasih itu adalah riqqatul qalb. Sensitivitas
hati. Sensitivitas hati itu empati. Empati itu adalah kau adalah aku yang lain. Begitu. Karena apa yang dia rasakan juga aku rasakan. Gitu. Ini kita egoisme sekali. Karena kita hanya kepentingan kita sendiri saja. Coba Anda mengalami sesuatu, kondisi seperti orang lain yang miskin, yang terpinggirkan, yang tertindas. Seperti apa? Jangan bicara, itu salah, macam-macam. Coba Anda ditimpa begitu. Penderitaan itu adalah rasakan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba kalian semua dengan rasa lapar. Satu hari saja. Tidak berhari-hari. Coba Anda pikirkan. Mereka yang di pinggir jalan itu. Di bawah jembatan itu. Yang hari-harinya tidak punya sumber ekonomi. Rasakan itu. Itu aja. Itu sebagai satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan keimanan kita. Menggerakkan sensitivitas hati kita pada orang lain. Itu ya. Jadi sangat luar biasa menurut saya makna bahasa itu. Kata Rasulullah kan ada hadisnya. Ya tidak ada maknanya. Ini ya. Ini bukan hanya kita, tetapi juga Hermes. Hermes itu ngomong begini. Ma yughni ankumus shaum. Allah la yughni ankumus shaum idza kanat af'alukum madmumah. Coba. Itu. Wabasaikum masyubah. Matamu kesana kemari. Hatimu, perilakumu buruk sekali. Allah tidak menunjukkan. Jadi ilal ju' wal 'atash. Ya itu semua sama-sama dengan orang yang lain begitu, tidak memberi makna apapun. Jadi puasa itu menghentakkan kita, menghentakkan kesadaran kita tentang orang lain yang berhari-hari tidak makan, susah cari makan. Anda rasakan itu. Anda enak ngomong, begini. Tapi mereka yang sedang susah, sulit ngomong apapun. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan lah ya puasa ini memberi makna yang luar biasa. Kalau kita mengkaji lebih lanjut dari para ulama ya yang mencoba mengkaji tentang puasa itu, olehlah misalnya Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan itu. Puasa awam yang sekedar menahan hasrat-hasrat biologis manusia. Sama dengan binatang. Begitu. Yes, mana nih? Jadi begitu. Jadi itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum saja. Itu sama dengan apa gitu. Ya, tapi lumayan gitu aja. Lumayan saja. Tapi hanya sekedar formalisme. Ini yang paling banyak nih saya kira ya. Yes, nih. Yang paling banyak itu ini. Maka tidak punya efek apapun. Dan itu bangga sekali. Oh, banyak sekali. Jangan berbangga-bangga dengan ibadahmu gitu. Yang la tastakbiru bil ibadah wala tarumu bihas sum'ah wasyuhrah. Gitu. Jangan ingin dipuji, ingin didengar, ingin diketahui orang. Wasta'miluha bitadzalluli wal istiqamah. Jadi merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi kalau tingkatan puasanya yang kata Imam Ghazali awam itu ya begini nih, basisnya nih tidak makan tidak minum aja. Terus basis yang kedua agak intelektual nih, intelektual sih puasanya bukan hanya tidak makan tidak minum, tidak berhubungan siang hari bulan puasa dengan istri gitu ya, tetapi juga
mengendalikan seluruh panca indera kita, seluruh tubuh kita, tubuh luar kita. Itu tangannya, ngomongnya, mulutnya, jangan ngomong-ngomong yang jelek gitu. Terus dengarnya, telinganya jangan mendengar hal yang buruk, matanya jangan melihat yang maksiat dan sebagainya. Itu tingkatan ya khas lah, ya intelektual lah. Intelektual seharusnya begitu. Kalau Anda masih seorang mengaku intelektual, tapi masih hanya tidak makan, tidak minum, belum menjadi seorang intelektual gitu loh. Ngakunya aja sarjana, ngakunya saja doktor, ngakunya saja profesor ya. Tapi tingkatannya sama dengan awam lah dalam soal puasa nih ya. Dan yang paling ekstrim, paling hebat adalah sufi, seorang sufi. Dia melewati itu semua, tidak ini, tidak itu, dan yang lebih hatinya selalu mengingat Allah. Apa makna mengingat Allah? Selalu berallah. Karena dialah yang akan mengontrol, menghitung seluruh perbuatan kita. Allah lah yang akan menghitung, mencatat semua. Wa ana ajzi bihi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang akan menghitung, membalasnya. Tidak satu, bisa 1000, bisa 1.000.000. Ada. Tergantung Anda sendiri. Itu bagi orang-orang yang posisinya hanya karena Allah saja. Ya hitungannya nanti bagi-bagilah. Yang ini dapatnya sekian, ini dapatnya sekian. Ya itu. Dan tempatnya juga beda-beda nantinya. Tapi yang jelas maunya beriman aja. Jadi begini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya kepada Allah. Siapa itu dia? Ya semua orang yang percaya kepada Allah. Kita selalu memberi makna ayyuhalladzina, orang-orang yang umatnya Nabi Muhammad saja. Tapi sebetulnya mereka yang percaya kepada Tuhan itu diwajibkan juga sebagai cara Allah mendidik manusia. Puasa sebagai proses madrasah rohani. Saya kira begitu dulu. Udah berapa nih? 1 jam kurang ya? Belum, masih 40 menit Bu ya. Mungkin mohon izin 20 menit lagi untuk interaksi teman-teman. Oke, silakan. Gitu aja dulu ya. Mudah-mudahan cukup dulu nanti. Silakan. Terima kasih banyak Bu ya Hussein atas pemaparannya, luar biasa sekali bagaimana komitmen tentang moral kemanusiaan ini penting untuk kita kembali refleksikan dan pelajari di bulan Ramadan ini. Tadi kita sudah catat beberapa hal bahwa takhallaqu bi akhlaqillah. Bagaimana kita saat ini perlu untuk belajar juga untuk bisa punya akhlak, punya sifat seperti Allah. Bukan berarti menyamakan diri, tapi kita belajar untuk Rahman, Rahim, untuk sama-sama menjadi pemurah, pengasih, dan lain sebagainya. Ya. Dan di bulan Ramadan ini juga penting untuk kita pahami bahwa puasa adalah ibadah satu-satunya yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang lain, itu hanya privat antara kita dengan Allah. Jadi Allah juga yang memberikan secara langsung balasannya tanpa ada patokan satu tertentu. Itu Allah yang punya prerogatif hak untuk memberikan pahala kepada kita semua. Lalu juga tadi terkait komitmen kemanusiaan, bagaimana tentang amanah, bagaimana tentang melakukan kebaikan, perbedaan antara albir wal khair, ya kan, bahwa albir ini adalah bentuknya progresif. Jadi kebaikan-kebaikan yang sampai kepada orang lain, tapi dengan maksud tertentu, dengan tujuan, dengan kesengajaan, gitu. Sedangkan al-khair itu tanpa disengaja sekalipun kita sudah baik dan lain sebagainya. Sedangkan albir itulah yang perlu untuk kita kejar. Baik, itu beberapa catatan terkait penyampaian dari Buya. Saat ini ada ada 2 pertanyaan Buya. Mungkin nanti saya akan sampaikan satu persatu dulu. Kami persilahkan kepada Kang Khalil ini. Ini Kang Khalil dari Cianjur, Bu. Alhamdulillah ikut juga bergabung bersama kita. Cianjur. Jadi tidak hanya yang dari Yordania aja. Silakan Kang Khalil untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa ada suaranya kah, Kang Khalil? Nggak ada suaranya ya kayaknya. Kalau belum ada suaranya mungkin saya izin bacakan saja, Bu ya. Nah, silakan.
mohon penjelasannya tentang ibadah from home di masa pandemi ini. Nah, jadi saat kita tidak bisa jamaah di masjid, bisa dan lain sebagainya, apakah bisa mencapai derajat birrul amal, Buya? Nah, Ya. mungkin itu dulu, Buya. Mungkin nanti saya sampaikan pertanyaan. Ini ya. Jadi yang harus menjadi patokan kita, aturan-aturan Allah yang tadi, ada wajib jamaah, Jumatan, Idul Fitri, silaturahim, itu adalah aturan-aturan yang dalam kondisi normal, dalam kondisi yang normal, itu ya. Dalam kondisi-kondisi yang tidak normal, maka hal-hal itu bisa dikecualikan. Tetapi yang menjadi basis ajarannya adalah dua hal saja. Satu, la dharara wa la dirar. Yang kedua, masalihul ammah. Gitu ya. Jadi misalnya begini. Dulu sebetulnya sih sendiri-sendiri ibadah itu. Jadi awal-awalnya begitu. Tidak ada jamaah, tidak ada Jumatan, tidak ada hari raya, sholat hari raya, tidak ada. Tetapi realitas sosial itu dilihat oleh Rasulullah, realitas sosial yang kesukuan, yang saling berperang, yang saling bermusuhan, gitu. Maka diambil kebijakan baru. Respon keberadaan permusuhan itu, maka diadakanlah jamaah. Pada konteks yang lebih kecil saja, di lingkungannya sendiri-sendiri gitu, untuk mempersatukan tujuannya itu silaturahim, dan itu sehari ya masih fardu kifayah gitu ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang mingguan, udah nggak lebih luas lagi masalahnya, konteksnya masyarakatnya juga musuhan juga. Rasulullah mencoba menggagas dari pertemuan mingguan, nah, gitu, sambil mendengarkan satu arahan-arahan tausiah, wasiat takwa, wasiat kebaikan, gitu. Yang namanya Jumatan, itu normal. Itu yang saya sebut sebagai bahwa keputusan itu berangkat dari realitas sosial untuk sebuah kebaikan. Selalu begitu. Selalu ada muncul dari sebuah peristiwa hidup. Ini yang menurut saya juga harus menjadi basis pemikiran kita dalam banyak hal. Nah, sekarang jadi kemudian di dalam kondisi-kondisi yang kebetulan bahaya, jangan dilakukan begitu itu. Karena tadinya tujuannya bersatu, saling berbuat baik. Ini sekarang berbahaya bagi yang satu yang lain. Rasulullah mengatakan, ya, makanya ad-daruratu tubihul mahdhurat misalnya, gitu kan. Kemudian ad-dararul yuzalu la darara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jadi kalau menurut aturan atau keterangan para ahli bahwa berkumpul itu menyebabkan persoalan yang akan merugikan banyak sekali orang, apalagi akan membunuh, membuat orang sakit, maka agama tidak untuk itu. Agama untuk kebaikan individu semuanya, kesehatan semua. Maka itu ditiadakan. Ini seluruh ulama seluruh dunia, berbagai macam ulama telah memberikan keputusan itu. Kita kok gitu tuh. Bisa dilarang, suatu kewajiban bisa dilarang karena eksistensi hidup harus dipertahankan nomor satu daripada ibadah. Saya sudah nulis itu. Yeah. Ini contoh-contohnya banyak sekali. Nah, itu jadi begitu. Jadi lagi-lagi bukan sholatnya yang dilarang itu, tapi berkumpulnya. Karena berkumpul itu membahayakan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jangan merasa bahwa kita ini seakan-akan tidak apa-apa. Padahal kita tidak tahu bahwa kita ada apa-apa. Kemudian menumpahkan itu kepada orang lain. Yo, apa salah dia? Kesulitan kita adalah kalau tahu sih bahwa Anda menyebarkan itu sih, Anda dihukum. Tapi persoalannya nggak tahu nih masalahnya. Jadi sulit sekali yang menghukum siapa. Gitu. Tapi maka saya bilang
dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah terjadinya kerusakan, bahaya, binasaan itu harus dijauhkan daripada kebaikannya. Gitu loh. Ini nih saya nggak ngerti kalau mau begitu-begitu. Tindakan pemerintah sudah benar. Apabila ada perselisihan pendapat tentang keagamaan, apapun, maka keputusan pemerintah adalah final. Menghapus perbedaan dan mengikat. Anda kena hukuman. Begitu. Ya. Itu hukum agama loh aturannya. Oke, begitu. Ya Buya, terima kasih atas jawabannya. Semoga Mas Khalil sudah bisa menangkap ya. Alhamdulillah. Memang betul Buya, di Yordania sendiri saja pemerintah betul-betul menjadi payung hukum dan final bersifat mengikat terkait ibadah dan lain sebagainya, semua sudah diistirahatkan masing-masing di rumah selama. Alhamdulillah. Iya, hebat. Baik, pertanyaan selanjutnya Buya, ini masih ada. Dari Iya. Akh Syarif. Silakan Akh Syarif untuk buka video dan mic-nya untuk bisa menyampaikan langsung kepada Buya Hussein. Ada Akh Syarif. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, kampus, tingkat, dan pertanyaan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke MC dan kepada Buya. Buya, saya Syarif. Syarif. Dari kuliah di Universitas Yordania S2. Pertanyaannya terkait makna takwa, Buya. Ya. Tadi kan disampaikan, memang ini unik ya, orang-orang banyak menyampaikan takwa itu adalah melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhinya. Iya. Nah, kenapa saya bilang unik? Karena Buya menyampaikan satu definisi yang kebetulan itu baru saya baca sekitar 1 hari yang lalu. Waduh, hebat. Itu saya temukan kalau tidak salah di kitab Al-Hikam. Adul Gumam an Iqadil Himam fi Iqadil Himam. Iya. Syarahnya ya. Nah, di situ saya dapati bahwasanya taqwa huwa jami'u kulli khair wa ziyadah. Apalagi. Yang saya ingin tanyakan adalah maksud dari az-ziyadah di sini. Takwa itu kan kalau kata Buya tadi kumpulan dari setiap kebaikan. Ya. Nah, tapi di syarahnya Al-Hikam ini ada tambahan wa ziyadah. Gitu. Nah, ziyadah di sini maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih ngaji kitab namanya. Bukan ngaji puasa ini sih. Oke, nggak apa-apa. Sebetulnya itu hanya contoh ya, bahwa puasa itu harus menghasilkan takwa. Takwa itu begitu albir gitu ya. Ya tentu orang bisa mendefinisikan secara berbeda-beda. Nah, itu misalnya syarah Hikam Iqadul Humam itu memberi tambahan ya, jami' kulli khair wa ziyadah itu kan. Yaitu saya tidak tahu bahwa beliau menambah apa, tetapi dugaan-dugaan saya saja ya, bahwa Hikam ini kan kitab tasawuf ya. Tasawuf itu biasanya melampaui aturan-aturan yang normal biasa. Jadi saya tadi mengatakan tingkatannya nyata. Jadi ini kalau Jami'ul Khair ini umum aja, semua umum gitu loh. Seperti tingkatan kedua itu tadi, tingkatan pertama, tingkatan kedua gitu ya. Kebaikan semuanya itu. Yang pertama misalnya puasa awam gitu ya, kata Imam Ghazalinya itu kan, tidak makan, tidak minum terus. Ya baiklah gitu. Nah, tapi ada lagi kebaikannya lagi dalam tingkatan yang kedua, khos tidak ya, puasa mengendalikan mata, telinga, hidung dan sebagainya. Itu baik, semua yang itu lakukan baik. Nah, ini ada yang tambahan lagi nih. Tambahannya bukan hanya itu, tetapi mengingat selain Allah.
Halo, Buya? Halo? Sebentar. Sepertinya ada kesalahan teknis. Saya cek dulu sebentar ya. Iya, baik. Sepertinya Buya masih coba untuk connect lagi. Bentar. Harap ditunggu teman-teman. Iya, alhamdulillah sudah connect lagi. Di unmute dulu mungkin Bu ya. Bentar. Gimana? Ya. Oh, gitu. Mute-nya aja. Ya, sudah. Alhamdulillah. Di unmute dulu Bu ya. Oke. Siap. Oke, sudah Bu ya. Oke. Ya itu paling tidak ya, dugaan saya begitu karena definisi itu kan dirumuskan oleh orang yang nulisnya gitu. Yap. Tapi saya memahaminya dari pernyataan waziyadah jami'u kulli khair waziyadah. Mungkin juga albirrunya itu. Mungkin yang tadi tingkatan yang ketiganya itu puncak dari semuanya itu. Menyatukan diri kepada Allah semuanya itu. Itu mungkin ziyadahnya di situ. Tapi ini tidak dijelaskan ya oleh anunya. Nanti mungkin ya belum waktunya lah dijelaskannya itu. Mungkin. Ya khatibun nas bi khatri uqulihim aja. Oke. Silakan. Tadi ya. Mungkin Syarif ada ya. 5 menit lagi Bu ya, mungkin nanti kita. Berapa? 5 menit lagi mungkin Bu ya, ada waktu. Oh ya, silakan. Lagi mungkin silakan dari Mas Aga Yuda, bisa buka video dan mic-nya, silakan Mas Yuda. Aga Yuda. Ya, Mas Yuda, bisa buka mic. Oh, nggak ada kayaknya ya. Kita lanjut saja dulu ke Windy Aziz, silahkan pertanyaannya untuk disampaikan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini nggak usah video, nggak apa-apa ya? Oh iya. Ya, nggak apa, suaranya aja. Oke. Assalamualaikum, saya namanya Muhammad Aga Yuda ya. Saya Aga Yuda. Di Turki, di Istanbul, Sabiat Daim University, Bu ya. Oke. Jadi pertanyaan saya itu sederhana Bu ya, nopo. Kalau seandainya gimana sih cara kita bisa merubah yang puasa itu perbuatan dohiron, jadi kesadaran batin kita untuk melakukan tindakan jaga nopo makan turu dan tidur gitu, dan tolong bagi tipsnya Bu ya kalau baca kitab-kitab sufi itu gimana Bu ya, soalnya kalau kita baca kayak Fususul Hikam itu kan kadang-kadang kita itu nemukan tempat kita untuk untuk leha-leha, untuk males-malesan. Oh ini cocok nih dalilnya, kan kadang-kadang kan kita malah pahaminya kayak gitu. Iya. Oke lah. Ya, aduh saya senang sekali ketemu orang Turki ini. Sebab saya 3 kali ke sana ya. Jadi wah indah sekali Turki itu. Terus sampai ke Konya ya. Itu berkesan sekali. Oke. Jadi saya itu Iyas juga dengan adik saya, anak saya maksud saya sudah ke sana alhamdulillah. Sudah Ustaz. Oke. Saya kepengen sekali ke sana lagi nih. Saudara Argo ya tentu ya kita membutuhkan pengetahuan sesungguhnya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kita tidak mengerti sesuatu itu. Gitu. Kita hanya mendapatkan informasi yang sederhana sekali. Apalagi kita mendengarkan ceramah-ceramahnya, ya sekedar tidak makan, tidak minum aja, mana-mana kayak gitu-gitu itu, dan tidak mengkaji makna yang terdalam dari sebuah perintah Allah. Jadi kalau mau ya, terserah sih posisinya di mana Anda, posisinya mau belajar terus,
Apakah mau hanya menerima saja? Kalau menerima saja ya terbatas ya, hanya anjuran-anjuran saja. Tapi tidak dihayati sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan, misalnya gitu tadi. Oh, puasa tidak hanya itu, tidak hanya makan, minum, tidur, terus tidak berhubungan, itu bagi yang sudah bersuami istri ya. Tapi juga lebih daripada itu. Itu mengertinya bagaimana? Kalau itu tidak dipelajari makna-makna yang terdalamnya. Saya selalu begini ya, kalau membahas sebuah teks itu. Jangan hanya berhenti pada apa puasa itu wajib, makan minum. Misalnya kan itu ya. Tapi harus bertanya lagi, kenapa harus berpuasa? Terus untuk apa berpuasa itu? Jadi nanti harus kita mencikapinya harus bagaimana, kayak itu terakhir itu sudah kita memahami tujuannya, lalu kita harus punya bersikap harus seperti apa itu. Tapi apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya adalah tahapan-tahapan yang memberi makna atas puasa tadi ya. Kalau begitu ringkasnya nanti ya harus belajar terus ya. Harus belajar terus mengendalikan. Jadi intinya adalah mengendalikan diri. Jika Anda pengen makan, tahanlah, jangan makan dulu. Pengen minum, tahanlah. Kepengen melihat orang lain, janganlah dulu melihat maksiat ya. Pengen melakukan sesuatu yang ngomongin orang misalnya, ngerasain orang, ya jangan dulu gitu. Sebetulnya kendalinya ada pada dirimu sendiri. Jadi Rumi maupun Syamsi Tabrizi selalu menekankan kepada diri. Tuhan ada di dalam dirimu sendiri. Apapun yang kamu lakukan itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Kamu bisa adalah karena kamu sendiri. Tidak, jangan ketergantungan kepada orang lain katanya. Kebahagiaan itu ada pada dirimu. Kesusahan itu ada pada dirimu. Itu ajarannya Sufyan ya, ajarannya yang di Turki itu ya, Maulana Rumi maupun Syamsi Tabrizi maupun Sadruddin Al-Qunawi. Saya sudah pernah ke sana semua, ngaji di sana gitu loh. Jadi kalau mau begitu ya belajar, intinya belajar. Kalau mau bisa harus belajar, begitu aja. Ya, saudara. Terus Argo Yuda, mudah-mudahan sukses kuliahnya ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Buya atas jawabannya. Satu terakhir ini Buya. Ini Masya Allah nih kalau Buya yang ngisi sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi kita karena keterbatasan waktu mungkin terakhir ini satu Buya. Untuk sampaikan Ustaz Afrizal, TW silahkan. Afrizal. Tadi Windy nggak ada? Windy ya nanti mungkin Ustaz Afrizal dulu ini. Karena pertanyaan kurang lebih sama dengan Yuda tadi Bu ya. Ya. Silakan Ustaz Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali atas ilmunya pada hari ini Bu ya. Perkenalkan saya TW. Dari Aceh Bu ya. Di Yordania. Di Yordania sekarang mahasiswa S3 di Yordania. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Menarik sekali pembahasannya Bu ya. Tapi ada sedikit pertanyaan Bu ya. Terkait pertanyaan ini masih secara umum sih, tapi ada kaitannya dengan kemanusiaan. Yang ingin saya tanyakan di sini ketika kaum musyrikin Arab, ya, ketika itu mereka menisbahkan malaikat itu sebagai putri-putrinya Allah. Ya. Sedangkan mereka sendiri ketika istrinya melahirkan anak perempuan, mereka marah, mereka bahkan membunuhnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan tilka idzan qismatun diza. Ini adalah pembagian yang tidak adil kata Allah. Alakumuz dzakar wa lahul unsa. Pantas nggak kamu memiliki anak laki-laki sementara saya adalah anak perempuan yang saya miliki kata Allah kan. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini Bu ya, kalau memang itu sebagai penghinaan kepada Allah, rasanya secara kemanusiaan ya, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah, mereka percaya akan adanya Allah, penghinaan yang nggak masuk di akal manusia Bu ya. Mereka nisbahkan perempuan kepada Allah misalkan, tapi mereka sendiri nggak mau nerima istri mereka melahirkan anak perempuan. Jadi bagaimana memahami akal kemanusiaan mereka itu Bu ya? Saya masih bertanya-tanya. Iya.
Seperti apa? Ya Terima begitu kasih. ya. Jadi begini, selalu akan ada pergulatan antara akal dan nafsu. Gitu. Ketika yang dominan itu adalah nafsu, maka akal tertutup. Kesadaran akan orang lain menjadi tertutup. Itu yang disebut jahiliyah itu. Jahiliyah itu bukan tidak mengerti, tidak membaca, atau tidak bisa menulis. Tetapi dia ketidakmengertian tentang orang lain. Gitu. Karena dirinya dipengaruhi sangat luar biasa terhadap emosi-emosi, ingin kekuasaan, kayak gitu itu. Jadi begini, kalau boleh saya agak lebih luas lagi, sebetulnya kepada Nabi Muhammad itu mereka percaya, Abu Jahal percaya orang yang bagus, orang yang amanah, Abu Sufyan juga, semua itu. Tetapi begitu Rasulullah menyampaikan tentang keadilan, kesetaraan manusia, mereka marah karena privilasenya terganggu, karena kekuasaannya terganggu. Begitu. Jadi bukan berarti dia tidak tahu, tetapi emosi, kemarahan, kekuasaan, semua itu mendominasi pikirannya, dan karena itu dia akan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Dia menindas semuanya. Itu menjadi budaya patriarkisme, bahkan misoginisme, kebencian terhadap perempuan itu. Dalam masyarakat Arabia, perempuan itu diposisikan dua. Satu adalah posisi sebagai sumber kenikmatan seksual. Gitu, dari laki-laki. Yang kedua adalah sumber kemarahan. Gitu. Itu di mana-mana kebudayaan patriarkisme, apalagi Arabia itu misoginisme. Jadi pengakuan sih boleh-boleh saja ya, tetapi tindakannya itu ketika itu sudah dipengaruhi oleh. Karena itu memusuhi Nabi itu bukan karena Nabi tidak benar, bukan karena pernyataan itu tidak benar, tetapi karena pernyataan itu telah mengganggu posisi kekuasaan dia dan sebagainya. Itu harus dipahami semuanya itu. Nabi menawarkan kesetaraan manusia, tidak boleh melakukan kekerasan tindakan. Tapi ditolak semua yang dikatakan oleh Nabi, ditolak semua. Itu biasa di mana-mana juga ketika emosi meledak-ledak, apapun yang kita katakan sebagai kebenaran tidak akan didengar, tidak akan dipedulikan, maka dia malah akan dilawan itu dengan segala macam ngaco itu pikirannya, tidak konsisten sama sekali. Jangan mengikuti arus kemarahan, karena pada mereka yang bicara marah itu bicaranya seperti anak-anak, nantinya nggak terkontrol sama sekali, seenaknya sendiri. Saya kira gitu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih Aceh, saya sudah berkali-kali ke sana, sudah kadang-kadang 2 bulan di sana, kadang-kadang ketemu dengan para tokoh. Teman saya itu ketua MPU itu juga banyak sekali. Nah, datang ke rumah saya juga, belajar juga. Ada 4 kelompok dari Aceh itu ya, dari perempuan, komunitas perempuan, kemudian komunitas laki-laki, ulama perempuan, terus aktivis laki-laki, aktivis perempuan, ke tempat saya sini belajar tentang gender dan sebagainya. Syrizal juga sini. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Terima kasih Aceh merindukan sekali lah pokoknya. Terima kasih ya. Alhamdulillah Buya, alhamdulillah sudah kita dapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa sekali dari pertanyaan teman-teman. Sebetulnya masih banyak ini, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa sampaikan, tidak bisa kita buka lagi. Semoga lagi nanti ada kesempatan lanjutan Buya, nanti insya Allah PCNU untuk undang Buya dalam forum-forum
seperti ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, Terima kasih ya. alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semuanya, para hadirin kuliah Ramadan PCN UIR dan yang berbahagia. Alhamdulillah sesi pertama ini dengan mengundang Buya Husain Muhammad kita cukupkan sampai di sini. Tanpa terasa sudah 1 jam, hampir 1 jam 10 menit kita bersama di sesi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Buya. Alhamdulillah, salam kami untuk keluarga di Cirebon. Ya, sama-sama ya. Sun untuk Sun. Ya, alhamdulillah. Doakanlah anak cucu ini bisa segera. Ya. Bangga sekali. Amin, Salam insyaallah. dari Umi ya, dari Jeddah. Salam dari Jeddah. Ya, Bu ya, insyaallah. Baik. Terakhir sebelum menutup, kami mohon izin untuk kita taking foto bersama-sama. Mungkin boleh dibuka videonya teman-teman untuk bisa kita take foto bersama ya, untuk dokumentasi. Nanti kita share di grup-grup untuk bisa jadi kenang-kenangan. Oke, bentar saya buka. Oke, siap. Oke, siap ya semuanya, teman-teman. Saya hitung. Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Terima kasih sama-sama ya. Salam. Sehat semua ya. Amin, Buya. Terima kasih Buya, alhamdulillah. Dan insya Allah teman-teman kita akan lanjutkan lagi kuliah Ramadan kita di sesi kedua nanti di hari Sabtu depan bersama adik Buya Husain Muhammad, yakni Dr. Kiai Haji Ahsan Safa Muhammad, terkait memuliakan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang insya Allah akan dimoderatori oleh Ustaz Rizal Caniago, insya Allah. Sampai jumpa nanti di hari Sabtu ke depan. Semoga ini bermanfaat dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Buya. Terima kasih kepada segenap hadirin yang sudah hadir pada hari ini, tidak hanya dari Yordania tapi juga dari Indonesia juga hadir. Alhamdulillah pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wes.